baginda Nabi kepada umatnya adalah yang pertama, Nabi itu diutus dari kaumnya sendiri. Jenengan pirsa Nabi Isa alaihissalam. Tahu Nabi Isa? Tahunya dari mana? Ya, diceritain. Ada kisahnya di Quran. Jadi Nabi Muhammad itu diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa itu mendapatkan kecelakaan yang luar biasa, yang oleh kaumnya dianggap sebagai orang suci, disebut anak Tuhan, akhirnya dituhankan. Karena apa? Satu, Nabi Isa itu kemudian karena memang Nabi Isa pembawaannya itu luar biasa, karisma ini saking tawadhunya itu sampai tadi kaumnya itu kaumnya tentu yang tidak mendapatkan hidayah itu menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, Allah kemudian mengutus baginda Nabi Muhammad SAW itu untuk memberikan penyadaran bahwa semua nabi termasuk Nabi Isa itu adalah makhluk hamba, manusia yang dipilih oleh Allah. Begitupun Rasulullah. Maka Rasulullah itu ketika di Mekah misalnya itu biasa jalan ke pasar, biasa Rasulullah makan itu di depan rumah, supaya menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia, jangan disembah. Makanya kan sholawat itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu tetap seorang hamba. Yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada Allahnya, menandakan bahwa baginda Nabi itu tetap seorang hamba manusia, bukan anaknya Allah, bukan anaknya Tuhan. Jadi Nabi biasa ke pasar, ketemu sahabat, ketemu masyarakat biasa. Jadi bapak kalau ke pasar anggap saja mengikuti ahwalnya Rasul, nggak usah malu pasar, tapi jangan lama-lama gitu. banyak fitnahnya gitu ya. Pasar lama-lama malah sing dodol single tadi langganan, gak bahaya. Nah, jadi min anfusikum itu Allah menjadikan Rasulullah itu dari keturunan Bani Adam. Tapi dalam qiraat yang lain, ketika fa-nya di fathah min anfasikum, maka itu qiraatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidah Aisyah. Itu fa-nya di fathah min anfasikum, maka di situ berarti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan di antara manusia yang ada di dunia ini. Jadi kenapa demikian? Berdasarkan beberapa ayat bahwa Rasulullah itu memang sebelum semua diciptakan oleh Allah, yang pertama yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Maka betul kalau kemudian beberapa mufassir ketika menggunakan qiraat Fatimah atau qiraat Aisyah min anfasikum, maka itu berarti manusia yang dipilih oleh Allah, terpilih, yang spesial. Jadi Nabi Muhammad itu dipilih dan terspesial di antara umat manusia. Nah itu, jadi sifat utama Nabi itu. Tapi sekali lagi Nabi tidak memposisikan sebagaimana
yang terjadi di Nabi sebelumnya. Ya. Yang kedua, azizun alaihi ma anittu. Al-anid itu apa ya? Jadi Rasulullah itu menanggung beratnya penderitaan umatnya. Maksudnya bagaimana? Begini penjelasannya. Rasulullah itu sifatnya apa? Maksum, tahu ya? Terjaga dari salah dan dosa. Karena semua yang dilakukan Rasulullah, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, semua ahwal beliau itu tidak didasari hawa nafsu. Berbeda dengan kita semua. Ya. Kalau kita pasti ada campuran hawa nafsu dalam perbuatan. Maka semua kesalahan umatnya itu Rasulullah siap menanggung. Ini bedanya. Ini Allah memuji Rasulullah sebagai pribadi yang azizun alaihi ma anittum. Kemudian itu Rasulullah tunjukkan sebagai sifat mulianya kepada umatnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala. Jadi Rasulullah itu yang ngutang umatnya, yang ikut mikir, yang nanggung siapa? Ya Rasulullah. Yang dosa kita, yang mintakan ampun siapa? Apa enggak? Enak pol ya. Rasulullah enggak ikut dosa, ikut memintakan ampun. Jadi azizun alaihi ma anittum. Maka ketika nanti tidak ada siapapun yang berani memberikan syafa'atul uzma dari Allah, maka nanti itu kan baris nih. Malaikat Jibril, malaikat utama itu kan baris. Semua sudah punya singgasananya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Allah kemudian tahu, ngecek, wah, kok masih 01? Siapa ini? Itu Muhammad ya Allah. Kemana? Setelah dicari ternyata Nabi Muhammad nangis sambil sujud. Nangis sejadi-jadinya, nangis. Kenapa nangis, Bu? Kenapa Rasulullah nangis? Karena dosanya banyak? Bukan. Karena mikir, ya karena mikir umatnya, mikir kita semua, mikir umatnya sampai hari kiamat nanti. Rasulullah nangis betul-betul. Irfa, Allah, irfa, angkat. Ada apa? Suruh menyampaikan. Kalau kamu ingin sesuatu, sampaikan. Rasulullah minta diberi hak untuk memberi syafaat. Makanya ketika semua lari ke Nabi Adam, silakan ke Nabi Nuh. Nabi Nuh silakan ke Ibrahim. Nabi Ibrahim silakan ke Musa. Nabi Musa kalimullah. Itu yang suka debat Allah. Jadi Nabi Musa itu keren. Pokoknya kalau apa yang enggak sesuai di debat, enggak peduli Allah bukan. Kalau debat sama Firaun aja udah kecil. Debatnya sama masuk ketika beratnya sholat 50 waktunya. Rasulullah itu merasakan umatku sholat 50 waktu. Terawih yang saya sekali aja kemarin karena nggak ada ya, saya nggak punya jadwal. Jadi kemarin agak lama ya ngapunten ya, terawih lama saja sudah dikomen. Makanya ya, apalagi yang 50 waktu. Makanya Nabi Musa itu ya kerennya Nabi Musa itu ya kadang-kadang suka memprotes ya, Allah diprotes ya, Allah sudah hafal gayanya Nabi Musa begitu. Itu sudah gaya kekasihnya Allah bebas. Kalau kekasihnya Allah itu bebas. Nah, ketika Rasulullah betul merasakan kesusahan, penderitaan
kita semua ya orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat kelak, Rasulullah siap menanggung. Kita ini sudah disiapkan, ditunggu oleh Rasulullah nanti. Makanya tadi yang klip-klip, ya, yang kalau wudhu cuma cipik-cipik, ya, tolong setelah ini wudhunya disempurnakan. Jangan terburu-buru. Santai mau nuskoman.